Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita tentang kelahiran Yesus. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putramu Yesus yang lahir dalam kandang di Bethlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 65 dan buku fokus jamrut agamanya di halaman 19 ya. Nah, di sini anak-anak melihat ada gambar-gambar dan anak-anak mendengarkan cerita dari bu guru ya. Nah, menjelang kelahiran anak Maria, ada perintah dari Kaisar Agustus di Roma agar semua penduduk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing. Yusuf dan Maria berasal dari Bethlehem, maka mereka harus pergi mendaftarkan diri di Bethlehem. Padahal Maria hampir melahirkan. Yusuf dan Maria menaati perintah Kaisar. Mereka berangkat ke Bethlehem ketika hari mulai malam. Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan, tetapi mereka ditolak karena berasal dari desa Nazaret dan mereka miskin. Terpaksa Yusuf mengajak Maria ke sebuah gua. Gua itu tempat berteduh para gembala dan kambing serta domba mereka di waktu malam. Gua itu kotor dan baunya tidak sedap. Di situ hanya ada jerami dan sebuah palungan tempat minum kambing dan domba. Di dalam gua itulah anak Maria lahir, seorang bayi laki-laki yang manis dan elok rupanya. Bayi itu dibaringkan dalam palungan dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan jerami. Nah, ini adalah gambar ketika Maria sedang menerima kabar dari malaikat Gabriel. Nah, ini adalah gambar ketika Yusuf dan Maria berangkat ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri sebagai seorang penduduk, ya kan, atas perintah dari Kaisar Agustus. Nah, beginilah keadaan Yesus lahir di kandang, di sebuah gua yang ada kandang dombanya. Itulah situasinya, ya kan, Yesus lahir dalam gua Bethlehem di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan jerami. Nah, anak-anak bayangkan sesederhana ini Yesus lahir ke dunia, padahal dia adalah anak Allah, ya kan, dikandung oleh Maria, seorang wanita yang tak bernoda, kan? Nah, begitu sederhananya Tuhan, sehingga kita harus mencontoh bagaimana Yesus, dari Yesus lahir, hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Itu yang harus kita contoh ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kelahiran Yesus itu merupakan kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Nah, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dinubuatkan itu artinya sudah diprediksi, sudah. Nah, para nabi itu sudah tahu bahwa akan ada anak Allah yang dilahirkan ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, anak-anak, ketika Maria hendak melahirkan, tidak ada satupun tempat penginapan yang mau menerimanya. Karena apa? Karena mereka sangat miskin, ya kan? Nah, akhirnya pada masanya Maria melahirkan di sebuah gua, kandang domba. Nah, ingat, masa penantian kelahiran Tuhan Yesus itu disebut dengan masa Advent, ya. Masa penantian kelahiran Tuhan Yesus itu disebut dengan masa Advent. Nah, kelahiran Yesus pada saat ini kita rayakan di setiap hari Natal, yaitu pada tanggal 25 Desember. Nah, mengapa Yesus lahir ke dunia? Karena Yesus adalah putra Allah yang tunggal. Tunggal itu artinya satu, yang lahir di dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, mengapa pada hari raya Natal itu rasanya sangat meriah anak-anak? Karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus
Kristus. Nah, pada tanggal 25 Desember itu adalah hari raya Natal, peringatan kelahiran Yesus Kristus. Nah, sebelum hari kelahiran itu, kita menanti kelahiran Tuhan Yesus disebut dengan masa Advent. Ya, harus diingat itu ya. Nah, di sini ada rangkuman. Natal adalah hari kelahiran Yesus. Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Kisah kelahiran Yesus diawali dengan kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa malaikat Gabriel datang ke rumah Maria, ya kan, untuk menyampaikan kabar gembira. Orang tua Yesus adalah Bunda Maria dan Bapak Yesus. Harus diingat juga orang tua Yesus siapa, ya. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus dilahirkan di buah kandang hewan yang sederhana. Nah, untuk kita juga harus mengikuti bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Maka dari itu kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Nah, anak-anak, dengan hidup kesederhanaan itu membuat kita semakin merasa penuh syukur dengan kehidupan kita. Bahwa kita masih diberikan sesuatu yang bisa kita makan, yang bisa kita gunakan. Nah, itu adalah wujud rasa syukur kita. Makanya setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas nikmat dan karunia yang telah Dia berikan, ya. Nah, di halaman 69 buku paket itu ada gambar dan anak-anak boleh mewarnainya, difotokopi terlebih dahulu seukuran buku tulis, lalu ditempelkan di buku agama, ya. Nah, ini diwarnai sebagus mungkin sesuai dengan kreativitas anak-anak. Boleh ditambahkan dengan kreasi-kreasi lainnya supaya lebih menarik, ya. Lalu tugas yang kedua ada di halaman 70. Nah, anak-anak tulis perbuatan baik yang pernah anak-anak lakukan kepada orang tua, guru, dan teman, ya. Nah, mungkin kita belum pernah bertemu secara lama, tetapi anak-anak bisa membayangkan ketika anak-anak sedang bersama dengan guru, apa saja perbuatan baik yang harus anak-anak lakukan, ya. Kalau dengan orang tua, anak-anak pasti sudah bisa karena dalam beberapa waktu ini semua belajarnya di rumah. Jadi anak-anak pasti sudah tahu apa yang anak-anak lakukan, hal yang baik untuk orang tua. Nah, begitu juga dengan teman. Anak-anak belum bertemu dengan teman anak-anak, tetapi anak-anak sudah bisa membayangkan apa yang harus anak-anak lakukan. Perbuatan baik apa yang pernah dan akan anak-anak lakukan ketika bersama dengan teman. Nah, ini dibuat ya, tabelnya dibuat, ditulis dengan rapi, dan diisi sesuai dengan petunjuknya, ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, kita harus berdoa untuk menutupnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang untuk kami. Engkau datang untuk semua orang yang miskin maupun kaya. Engkau membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. Hari ini kita sudah selesai pada materi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Jangan lupa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan pada hari ini ya, dan dikerjakan secara mandiri. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.